Benar Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan Raja setiap kami. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa. Itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya ketika nama Tuhan yang dipuji, yang disembah, yang ditinggikan, hadirat Tuhan dicurahkan. Semua yang hadir pasti terima berkat, terima pemulihan, terima mujizat. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu, kami berdoa bersatu hati, Tuhan urapi, sucikan, layakkan tubuhku si balik kaki salib-Mu Bapa. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa, kesalahan. Yang biasa Tuhan sanggup akan jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang lain jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama memberikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakang, Bu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo jangan jual mahal, nggak usah sok cool gitu deh. Disuruh salaman. Halo. Bilang sama kanan kirimu, sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang banget jumpa sama saudara. Minggu lalu hujan banjir, banyak yang tersesat saudara. Puji Tuhan hari ini kembali lagi dengan semangat dan kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifan juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Coba kita buka Matius 24 ayat 6-8. Saudara akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Matius pasalnya yang ke-24. Kita akan baca sama-sama saudara. Saya baca ayat yang ke-6, saudara 7-8 sama-sama. Kita lihat Matius 24 6-8. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Ayat 6, demikian firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, iya. Belum kayak orang ada makan. Oh pantesan modal layar. Shalom multimedia. Aman. Haleluya. Kalau Alkitab semua ngangkat, tapi ketika baca semua cari gampang. Jadi tolong dibantu, jangan delay, oke? Ayat 7 sekali lagi, 3, ya. Sebab ayat yang ke-8 sama-sama, 3, iya. Akan tetapi semuanya menjelang apa? Zaman baru. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca, ayat yang kita baca adalah bicara tentang akhir zaman. Saudara, kalau saudara baca full, ini bicara tentang gambaran apa yang terjadi di akhir zaman. Memang ketika bicara tentang akhir zaman, Alkitab tidak spesifik menjelaskan kapan akhir zaman. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Alkitab memberikan kita gambaran kira-kira seperti apa situasi akhir zaman, kira-kira seperti apa yang akan terjadi. Dan kalau kita korelasikan apa yang kita baca tentang akhir zaman di Alkitab dengan keadaan
keadaan hari-hari ini saudara, ada banyak keselarasan di sana. Kita bisa lihat situasi-situasinya seperti apa yang firman Tuhan sampaikan saudara. Dan kalau memang kalau saudara sering baca berita, saudara pasti tahu bahwa bicara tentang dunia hari-hari ini saudara sedang ngalamin keadaan yang tidak mudah. Salah satunya secara ekonomi saudara, di mana kalau saudara lihat badai PHK di Indonesia saja saudara masih terus berlanjut saudara, bahkan terus ngalamin yang namanya peningkatan. Saudara bisa cek, ada banyak sekali lagi saudara job fair yang dilakukan saudara, itu pengunjungnya banyaknya minta ampun. Kenapa? Karena ada banyak pengangguran saudara hari-hari ini saudara. Bahkan bukan cuma terjadi di Indonesia, bahkan negara yang secara ekonomi salah satu yang terkuat di dunia seperti China. Saya kemarin baca berita saudara, itu ada banyak business owner, ada banyak orang yang punya pabrik-pabrik besar, mereka harus gulung tikar, dan akhirnya apa saudara, mereka dinyatakan pilot. Bahkan ada owner yang harus meninggalkan semua asetnya saudara. Kenapa? Karena asetnya semuanya nggak sanggup untuk bayar karyawannya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, situasi mungkin lagi ngalamin yang namanya kesukaran, situasi mungkin lagi ngalamin yang namanya bicara tentang masa-masa yang tidak mudah, dan itulah kenyataannya saudara. Makanya orang zaman sekarang itu jadi sensitif. Wes langsung. Nggak, tapi memang kenyataannya begitu toh. Orang zaman sekarang karena situasi lagi lagi sukar, orang zaman sekarang sensitifnya minta ampun saudara. Gampang emosian, gampang darah tinggi, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang dalam rumah tangga, oh Tuhan Yesus, karena situasi lagi tidak mudah. Oh Tuhan, kadang-kadang suami pulang rumah, istri nggak salah apa-apa langsung, mama, bapak, langsung dimarah-marahin. Betul ibu-ibu? Betul. Suaminya marah-marah, padahal udah masak yang enak, langsung dimarah. Makanan apa ini? Puh. Dia pikir dia chef Juna kali saudara. Sampai istrinya bilang, papa, mama kan masakan terenak papa yang papa suka. Apa ini? Tumis sendal jepit. Tapi ini marah-marahin. Sama ibu-ibu juga sama. Kadang-kadang gara-gara masalah lagi sukar, harga-harga di pasar pada naik, suami nggak salah apa-apa dimarah-marahin, marah-marahin. Suami diam terus kayak orang nggak ada gizi aja. Suami gerak terus kayak cacing kepanasan. Serba salah, kasihan suami dimarah-marahin. Betul bapak-bapak? Lebih banyak korban laki-laki ternyata di sini saudara. Sampai anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena. Lebih banyak korban anak-anak ternyata di sini. Sampai sesederhana, mama suruh anak makan, kadang-kadang intronya kepanjangan saudara. Kau makan. Kalau kau nggak makan nanti kau sakit. Kalau kau sakit nanti kau masuk rumah sakit. Nanti bayarnya mahal. Emang bapak kau punya duit? Bapak kau cuman ceban goceng. Bapaknya di pojok. Mak, kena juga aku bah. Darah Yesus. Kadang-kadang di gereja juga sesama jemaat sensitif. Karena contohnya rame begini, masuk aja senggol-senggol. Iya loh, pulang gereja senggol-senggol. Padahal tadi di gereja, ku tak pandang dari kau saudaraku. Sampai malaikat bilang, oh mak, ini yang tadi kah? Saya mau bilang saudara, pendeta juga kena. Pendeta khotbah keras dikit nih, pendeta ngomong nggak pakai perasaan, pedes kayak cabai rawit. Pendeta khotbah pelan nih, pendeta khotbah bikin ngantuk aja. Pendeta khotbah kecepatan nih, pendeta dikejar maling atau apa ini? Jangan ketawa, bertobat. Saya mau, tapi begini ya itu dampak dari apa? Situasi lagi penuh dengan kesukaran. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, mau seperti apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Kalau kita ingat kita anak Tuhan, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat firman Tuhan mengajar setiap kita apa kunci menghadapi kesukaran. Sama-sama bilang sama saya, kunci menghadapi kesukaran. Sama-sama bilang sama saya, kunci menghadapi kesukaran.
Kita akan belajar dari sosok yang bernama Ayub. Kenapa Ayub? Karena yang pertama ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yang kedua karena Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang ngalamin kesukaran yang amat sangat berat, saudara. Bahkan ada satu buku yang bahas tentang Ayub. Ayub ngalamin satu situasi yang amat sangat sulit. Tetapi sekalipun penuh dengan kesukaran, endingnya Ayub ngalamin yang namanya kemenangan. Saya mau bilang saudara, doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun kesukarannya, saudara akan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menghadapi kesukaran? Yang pertama saya mencatat adalah belajar dari Ayub, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tetap setia. Sama-sama bilang sama saya dan percaya. Ayat yang ke-9 sampai 10 dalam Ayub, ayat yang kedua. Ayub 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, Ayub 2 9 sampai 10 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, maka masih kutukilah, dan ayat 10 dikatakan apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau apakah kita apa? Tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub apa? Kalimat terakhir dikatakan apa? Dalam kesemuanya itu, sama-sama bilang sama saya, setia. Amin. Saya mau bilang saudara, situasi yang dialami oleh Ayub dan keluarga adalah situasi yang tidak mudah. Ayub ngalamin kondisi yang berat bersama dengan keluarganya. Dan saya mau bilang kita bisa lihat dari kisah ini saudara, orang kalau situasi lagi sesak, mulutnya kadang-kadang jahat saudara. Nih. Nah, itu kan pelaku-pelakunya di depan sini saudara. Shalom bapak-bapak. Pak, kalau kau lagi ngado ngepeng pak, lagi bocuan ada doi pak, jangan kaget kalau mulut istrimu galaknya minta ampun. Kalau kau lagi nggak ada uang pak, kerjaan lagi seret pak, jangan kaget istrimu dikit mama, papa itu apa kan tahu nah sama papa nih ceban goceng nggak ngunani mama nih apa nih, galaknya minta ampun. Beda kalau transferan lancar pak. Istri kalau transferan lancar pak, lihat papanya, papa, kasihanku, holong do tuho, arasogin sana yo, sarangyo cenah. Waduh, apalagi kalau awal-awal muda, tanggal muda gini. Suami pulang bawa amplop. Suami pulang bawa amplop, baru di garasi istri udah, kaulah segalanya. Jangan ketawa, bertobat kau. Saya mau bilang ya, tapi gitu kan. Ini nggak apa-apa ya, kita karena banyak anak muda, saya mau bilang buat anak muda yang belum tahu realita kehidupan. Shalom anak muda laki-laki. Shalom para pria. Kerja keraslah. Jangan ikut campur, wanita jangan ikut campur. Ini urusan kami sama laki-laki. Shalom para pria. Kerja keraslah. Karena dunia. Sabar weh, kalian nggak ikut. Ini urusan kami laki-laki. Saya pindah. Shalom para pria. Kerja keraslah. Di sini juga ada. Shalom para pria. Kerja keraslah. Karena dunia kejam kepada laki-laki yang tidak punya penghasilan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, situasinya tidak mudah. Apa yang terjadi kepada Ayub mendirect Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan istrinya yang harusnya menopang dia, mendirect dia untuk meninggalkan Tuhan. Tapi hebatnya Ayub tetap setia. Inilah yang menjadi kunci dia melihat kemenangan di akhir hidupnya. Saya mau bilang saudara, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun berat, sama-sama bilang sama saya harus setia. Amin. Kenapa? Karena kunci kekuatan kita ada ketika kita melekat dengan Tuhan. Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Saudara dan saya akan tetap kuat ketika kita melekat dengan pokok anggur kita.
Makanya Tuhan menggambarkan apa? Saudara dan saya adalah domba-domba dan dia adalah gembala. Kekuatan domba adalah ketika melekat dengan gembalanya, saudara. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang dalam kesukaran, dalam masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak orang berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Cari pertolongan yang lain selain Tuhan. Ada satu keluarga yang salah lain, saudara. Dia cerita, papanya sakit udah dibawa ke gereja belum sembuh. Keluarganya yang lain bawa ke orang pintar, saudara. Tadi di CP ada seorang ibu datang sama saya nangis-nangis. Saya bilang begini, Pak, anak saya 2 tahun usianya, 2 tahun lebih, belum bisa ngomong, dibawa oleh anggota keluarga yang lain ke tempat yang lain, didoa-doakan, dibacakan mantra, bahkan dicap-cap mantra, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati, karena di luar Tuhan semuanya kebinasaan, saudara. Di luar Tuhan kita nggak punya kekuatan. Justru ketika kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan untuk menghancurkan setiap kita. Kita lemah, ibarat handphone ini, saudara. Handphone ini bisa tanpa charger, tapi sampai kapan? Kekuatan yang paling maksimal ketika terhubung dengan chargerannya, saudara. Begitupun saudara dan saya. Pastikan kita selalu melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam kemelekatan sajalah ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya melekat sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dekat dengan Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan, Bapak Gereja bilang begini, saudara, Agustinus, di luar Engkau Tuhan, segala sesuatu rapuh, bersamamu bahkan kelemahan kami akan menjadi kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, keluarga saya sedikit kesaksian, saudara. Mama saya pernah ngalamin situasi yang tidak mudah. Seorang anak yang dia nanti-nantikan bertahun-tahun bersama dengan papa saya, saudara, itu di usia kelas 1 SD, saudara, itu dipanggil Tuhan dengan cara yang mengenaskan. Di mana ART kami, dia tidak jaga cici saya dengan baik. Jadi ketika dijemput ke sekolah, dia suruh tunggu di pinggir jalan di depan sekolah. Kemudian si ART ini nyebrang untuk beli es di seberang jalan. Anak sekecil itu belum ngerti apa-apa, dia ngikut, saudara. Ditabrak oleh truk besar, langsung selesai di tempat, saudara. Mama saya sangat stres, hampir depresi. Tapi mama saya bisa melewati semuanya dengan kekuatan. Karena mama saya bilang begini, seandainya mami gak punya Tuhan, mami gak akan kuat sampai hari ini. Kemelekatannya dengan Tuhan menguatkan dia, saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, kalau saya boleh kuat sampai hari ini, karena saya berharap selalu sama Tuhan saja, saudara. Karena saya melekat dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Gereja ini ketika bicara tentang gembala sidang kita dipanggil Tuhan, saudara. Ada banyak orang bilang begini, wah, Tiberias gak akan bertahan lama. Nanti juga Tiberias kalau Bapak Gembala udah gak ada, ntar jemaatnya meninggalkan Tiberias. Bahkan ada, mohon maaf, orang yang sangat menyedihkan kalimatnya, bilang apa tuh? Gereja danau, katanya, saudara. Nggak akan bertahan lama. Tapi buktinya gereja Tiberias sampai hari ini bisa kuat. Kenapa? Karena kekuatan gereja ini bukan pada pembicaranya, tapi kepada Tuhan yang ada di gereja ini. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dalam segala keadaan kau akan punya kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setia. Melekat sama Tuhan, di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci menghadapi kesukaran? Yang kedua adalah tetap berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berseru kepada Tuhan. Amin. Ayub 30 ayat 20. Sama-sama kita baca. Ayub pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-20. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Aku tidak menjawab, aku berdiri menanti, tetapi apa? Sekali lagi, saudara, 3, ya. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi apa? Aku berdiri menanti, tetapi engkau. Saya mau bilang, saudara, dari poin pertama, dari pasal yang pertama, penderitaan sudah dimulai. Sampai pasal kedua, pasal ketiga dan seterusnya, belum saja seorang Ayub melihat pemulihan, saudara. Bahkan ada beberapa referensi mencatat proses penderitaan seorang Ayub itu kurang lebih 18 tahun. Dan saya mau bilang, saudara, itu pasti terasa amat sangat lama. Bahkan sudah sampai di pasal yang ke-30, Ayub masih saja belum lihat pemulihan, masih saja belum lihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Tapi yang menarik begini, saudara, sekalipun dia belum lihat mujizat, sekalipun dia belum lihat pemulihan, di bagian awal ayat 30, pasal 30 dia bilang begini, saudara, aku berseru minta tolong kepadamu.
Ayub tetap berseru kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi kunci yang kedua. Ayub melihat pemulihan di akhir hidupnya. Saya mau bilang saudara, seperti apapun keadaannya, tetap berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara dalam perjalanan kehidupan kita, dalam persoalan, dalam tantangan, dalam situasi yang sulit, dalam kesukaran, kita udah doa sama Tuhan. Tapi kita belum lihat mujizat, kita belum lihat pertolongan, kita belum lihat pemulihan. Sekalipun kau belum lihat semuanya, tetap berseru sama Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang, mohon maaf ya, baru doa satu kali langsung malas berdoa. Ngapain gue doa? Toh nggak dijawab juga. Ngapain gue puasa-puasa, gue udah puasa. Puasa Esther, puasa Daniel, puasa bulan suci. Tetap aja. Nggak apa-apa, kenapa mau puasa, itu bagus. Tetapi kenyataannya, tidak ada pemulihan. Saya mau bilang sekali lagi, apapun keadaannya, tetap berseru sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena sekalipun, sama seperti ayat yang kita baca tadi, dari perspektif seorang Ayub, sepertinya Tuhan udah cuek. Sepertinya Tuhan tidak menghiraukan dia. Tapi yang menarik, Ayub tetap berseru sama Tuhan. Karena pada kenyataannya, sekalipun sepertinya Tuhan cuek, sebenarnya Tuhan mendengarkan seruan kita. Amin. Sedikit cerita, hari Sabtu adalah hari bertapanya para pendeta-pendeta seluruh dunia. Jadi saudara, please kalau mau nelpon, jangan hari Sabtu, karena itu hari bertapa. Yang kedua, jangan hari Senin, karena itu hari tidur sedunia. Hari Sabtu kemarin saya udah habis makan siang, saya udah masuk ruang kerja saya untuk doa, untuk nyembah, sekaligus nulis khotbah. Saya udah masuk saudara, akhirnya singkat cerita, saya udah kunci pintu, saya udah masuk saudara. Di rumah, karena Mbak belum datang, masih bertiga, ternyata anak saya lepas dari cengkraman mamanya. Jadi, saya lagi di dalam ruangan kerja saya, terdengar sayup-sayup langkah kaki anak kecil itu. Dan akhirnya sepertinya dia tahu saya ada dalam ruang kerja. Di depan dia ketok-ketok, tok, 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 tok. Papi, papi. Tapi saya tahu, saya nggak boleh bukain dia. Karena kalau sampai dia masuk, saudara yang udah punya anak kecil, baik sudah ataupun saat ini sedang punya anak kecil, pasti tahu betapa hebohnya dia. Iya kan? Contohnya di pojok sana aja, anak-anak kecilnya heboh banget. Ada sekolah minggu kan? Tolong ikat mereka dan bawa ke belakang. Ikat dengan tali cinta Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau dia masuk, oh Tuhan itu pasti papi, 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 diberantakin semuanya. Belum lagi kalau dia minta duduk di paha saya sambil request lagu Cocomelon. I'm a belly, belly, belly button, belly button. I'm a belly, belly. Belum lagi yang anak ayam piik-piik, anak ayam piik-piik. Itu kekacauan, jadi saya tidak akan bukakan dia pintu. Dia panggil papi, 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 nanak nih, nanak mau masuk. Udah 10 menit dalam hati saya, tidak semudah itu anak muda. Tapi dia panggil terus, papi, nanak mau sama papi, papi, nanak mau sama papi, papi. Dalam hati saya, sorry, aku bukan laki-laki murahan. Aduh, dia panggil lagi, papi, papi, tok, 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 tok. Udah 15 menit lebih saudara. Ayah normal mana yang gak luluh hatinya saudara. Akhirnya udah, saya udah gak kuat, saya bukain pintu dan benar dia duduk di paha saya. Kita nyanyi Cocomelon sama-sama saudara. Pakai koreo, I'm a belly, 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 belly button. I'm a belly, belly, oh anak ayam piyik-piyik. Itu hadirat Tuhan udah mau turun naik lagi saudara. Malaikat udah datang balik lagi. Oh cari ayam ternyata dia. Darah Yesus. Oh Tuhan. Oh nah saking capeknya kita belly button. Ayo kita bobo siang. Saya bawa dia ke kamar saudara bobo siang. Saya taruh di kasurnya. Saya tidurin dia, puji Tuhan. Dia nggak tidur, saya yang ketiduran saudara. Saya bangun, udah malam saudara. Tapi yang menarik yang saya mau ajak untuk sama-sama kita lihat adalah begini saudara. Awalnya saya nggak mau bukain dia pintu, betul ya? Tetapi karena dia terus memanggil-manggil saya, hati saya luluh juga. Bapa di dunia saja begitu,
apalagi Bapa kita yang di sorga, saudara. Jadi ketika kau berseru sama Tuhan, saya mau bilang saudara, Tuhan mendengar seruanmu. Sekalipun dia Tuhan yang tampaknya cuek, Tuhan mendengar seruan setiap anak-anaknya, katakan amin. Kalau saudara ingat, Raja Hizkia saudara sudah divonis, hidupnya nggak akan lama lagi. Ayat 1 dikatakan apa? Coba kita lihat. Raja-Raja pasal yang ke-20 dikatakan apa di sana? Pada hari-hari itu Hizkia apa? Lalu datanglah dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan, sebab engkau akan dan tidak akan apa? Ayat yang kedua dikatakan apa? Lalu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa apa? Dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa, perhatikan kalimat terakhir, kemudian menangislah Hizkia dengan, kata menangislah bahasa aslinya adalah bakah. Artinya apa? Terseduh-seduh, meratap, menangis sambil berteriak atau berseru sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan ingatlah akan aku. Saya mau bilang saudara, dia berseru sama Tuhan. Hasilnya apa? Ayat yang keempat dikatakan apa? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah apa? Kemudian, pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan apa? Aku akan apa? 15 tahun lagi dan aku akan apa? Bukan karena Tuhan labil, bukan karena Tuhan gak konsisten, tapi saya mau bilang saudara, seruan anak-anaknya itu didengar Tuhan. Makanya saudara, seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, bilang begini saudara, Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan hati yang hancur. Jeritanmu mungkin tak didengar oleh dunia, tetapi sangat nyaring di telinganya Tuhan. Sekalipun kau belum lihat mujizat, sekalipun kau belum lihat pemulihan, tetap berseru sama Tuhan, katakan amin. Ada jemaat Tuhan saudara di Sarbini, mereka belasan tahun belum dikaruniai keturunan, tapi hebatnya mereka tetap berseru sama Tuhan. Pada usia 17 tahun pernikahan, mujizat Tuhan terjadi. Mereka mengandung saudara, anaknya akhirnya mereka punya keturunan dalam rumah tangga mereka. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terus berseru sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Apa kunci menghadapi kesukaran dan akhirnya melihat kemenangan? Yang ketiga, tetap menjaga apa yang didengar. Sama-sama bilang sama saya, menjaga pendengaran. Sama-sama bilang sama saya, jaga yang kita dengar. Ayub 2 ayat 9, sekali lagi kita baca saudara. Ayub 2 ayatnya yang ke-9. 3, ya, maka dalam sarannya apa? Kutukilah. Dan Ayub yang ke-4 sampai 7, Ayub 8 ayat 4, Ayub 11 ayat 2 sampai 6, itu ketika teman-temannya Ayub, sahabat-sahabatnya Ayub memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pandangan bahwa semua karena dosa Ayub, karena dosa anak-anaknya dan lain sebagainya. Istrinya memberikan masukan yang salah, saran yang salah. Sahabat-sahabatnya memberikan pandangan yang salah. Tapi hebatnya seorang Ayub, dia tetap menjaga pendengarannya. Dia tidak sembarangan memasukkan ke dalam pendengaran. Saya mau bilang saudara, dalam kesukaran yang Tuhan kasih hikmat sama saya, ternyata kita harus sangat menjaga pendengaran kita, saudara. Kenapa? Karena pendengaran kita sangat berhubungan dengan iman kita, saudara. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Artinya secara logika bisa dibalik. Iman bisa hancur kalau yang kita dengar adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman. Jadi hati-hati dengan pendengaran kita. Jangan izinkan hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai firman, itu masuk dalam pendengaran setiap kita. Karena sekali lagi, orang kalau lagi kesukaran, telinganya tipis, saudara. Iya kan? Orang kalau lagi dalam kesukaran, apalagi udah kepepet, apapun yang dia dengar dia percaya, saudara.
Waktu COVID kemarin kan, banyak orang kan, karena saking takutnya, saking kepepetnya, apapun yang dikasih tahu sama dia dilakuin. Lagi COVID begini, gigit kunyit, dia gigit kunyit, saudara. Gigit jahe, dia gigit jahe, saudara. Pakai bawang putih, dia bau, Tuhan Yesus. Sampai udah pahitnya minta ampun. Kayaknya dari respon saudara banyak yang lakukan ya. Apa cuma saya? Soalnya yang suka sharing-sharing gitu biasa ibu-ibu dengan WA. Ibu-ibu dengan WA tuh lebih pintar daripada dokter-dokter pada masa itu, saudara. Makan pakai serai, kunyah pahit-pahit, saudara. Mama saya juga ngirimin, saya kelakukan lagi. Dan iblis seringkali memanfaatkan kesempatan itu. Orang kalau lagi dalam situasi yang kesesakan, kesulitan, kadang-kadang iblis bisa masuk, kasih saran yang salah, kasih pandangan yang salah, dan akhirnya apa? Bisa menghancurkan iman dan mengalahkan dia ketika dalam kesesakan itu tadi, saudara. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Jangan sampai saudara lagi kesesakan, iblis bilang udah korupsi aja nggak apa-apa. Lu korupsi 1 triliun, masuk penjara 2 tahun, masih cuan, masih untung, nggak apa-apa lah. Hati-hati. Atau iblis datang dengan pernyataan, kau nggak sanggup, kau nggak bisa, kau nggak mampu. Hati-hati. Bukan berarti kita tidak melihat realita ya. Ada banyak orang kadang-kadang hidup dalam iman seperti hidup dalam awang-awang, saudara. Guru sekolah minggu, memang pengangkatan terjadi mulai dari guru-guru sekolah minggu, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bukan berarti kita tidak hidup dalam realita, bukan berarti kita tidak lihat realita, saudara. Tetap kita lihat realita, tetapi dari perspektif ilahi. Nangkap maksud saya? Saya akan tutup dengan contoh sederhana. Ketika 12 pengintai dikirim untuk melihat tanah Kanaan, saya akan ganti tema khotbah saya dengan kesabaran, saudara. Haleluya. Sampai di mana khotbah saya? Ketika 12 pengintai dikirim, mereka melihat hal yang sama, betul ya? Tetapi yang 10 datang dengan laporan yang berbeda. Yang 2, Yosua dan Kaleb datang dengan laporan yang berbeda. Maksudnya apa? Yang 10 bilang kita nggak sanggup. Yang 2 bilang apa? Kita sanggup karena Tuhan yang menyuruh kita. Hal yang dilihat sama, realita, tapi perspektifnya berbeda. Inilah maksud saya. Yang kita lihat ya memang kesulitan, yang kita lihat memang kesukaran, yang kita lihat adalah keadaan yang tidak mudah. Tapi kalau ada yang bilang kau nggak sanggup, kau nggak bisa, tutup telingamu. Karena yang kita dengar adalah apa yang firman Tuhan katakan, kau bisa bersama dengan Tuhan. Segala perkara kau tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu yang kita dengar. Supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita jadi iman yang kuat. Iman yang kuat akan memampukan kita untuk melewati semuanya dan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pendengaranmu. Dengarkan firman. Di situ ada iman yang bertumbuh. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati bola lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita di akhir zaman, kesukaran bisa datang kapan saja. Tapi kita anak Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi menang bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu hadapi dengan cara yang benar. Yang pertama, dengan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan sajalah ada kekuatan yang sejati. Jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan setiap kita. Yang kedua,
Pastikan tetap berseru kepada Tuhan. Sekalipun kau belum lihat mujizat, pemulihan, kemenangan, tetap panggil namanya. Karena Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Dan yang terakhir, pastikan setiap kita jaga pendengaran kita. Karena pendengaran kita menentukan iman kita. Dengarkan firman, iman jadi besar, iman jadi kuat. Iman yang besar akan membawa kekuatan, akan membawa kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Kau hapus dosa-dosa setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih teman-teman, kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur di akhir zaman kami ada di gereja Tiberias, gereja pewahyuan yang Tuhan dirikan langsung, perintahkan langsung melalui Gembala Martir, bahwa di akhir zaman ini Tuhan janjikan yang punya kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Maka kami percaya hari ini siapa saja yang hadir di tempat ini oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, bersama-sama dengan bangga kita katakan amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Apa kabar semua, diberkati Tuhan? Amin ya, luar biasa diberkati, sehat-sehat, bersukacita. Puji Tuhan. Saudara, Wahyu 6 ayat 6 katakan secupak gandum sedinar 3 cupak jelai sedinar. Gambaran masa sukar di akhir zaman. Secupak gandum atau secupak beras. Orang di akhir zaman ini akan ada masa sukar itu. Orang kerja sehari hanya untuk makan. Makan pun dalam jumlah sedikit takarannya, hanya sekali. Berarti dalam rumah tangga kalau dia lebih dari satu orang, kalau makanannya hanya diukur dengan ukuran segenggam tangan, tidak akan pernah cukup, betul? Ya kan? Berarti di akhir zaman berbicara krisis. Krisis itu apa itu krisis? Keadaan darurat, keadaan bahaya, keadaan yang menakutkan. Krisis bukan hanya tentang ekonomi, tapi krisis kesehatan, krisis damai sejahtera. Semua itu akan terjadi akhir zaman. Tapi saudara jangan takut, Tuhan janji kita ada sarana kuasa minyak dan anggur. Kita tidak dirusakkan, katakan amin saudara. Amin ya. Tapi syaratnya satu, hidup dalam pertobatan, katakan amin.
Ya, hidup yang suci, kudus, benar dalam pertobatan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang secara pribadi ataupun secara massal. Namun satu hal yang pasti, ketika Tuhan datang kedua kali, kita akan berkumpul di sorga. Katakan amin. Maka hari ini saya doa siapapun yang hadir, kita kumpul di bumi, nanti kumpul juga di sorga bersama keluarga. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita angkat yang pertama. Roti akan kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami bersama keluarga keselamatan, berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi. Kami tolak lumpuh pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker dan tumor. Aku tolak benjolan apapun. Aku tolak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan, kutuk anak haram. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan aku dan menguduskan aku. Hari ini aku sungguh-sungguh berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga-keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, atas studi pekerjaan kami, dan atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimeteraikan jadi warga sorga. Sebagai warga sorga akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh, pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat, jantung yang baru. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak ada virus, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Tulang-tulang sempurna sehat, tidak tropos tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak batu empedu, tidak alergi udara, tidak alergi makanan. Aku percaya hari ini tidak sakit pankreas, tidak sakit liver, tidak sakit kolesterol, tidak saraf kejepit, tidak asam urat. Hari ini aku sehat, aku sembuh.
Silakan Anda berdoa, sebutkan apapun sakit penyakitmu, hari ini pasti disembuhkan Tuhan. Yang belum punya rumah, Tuhan Yesus tolong berkati mereka punya rumah di bumi, rumah di sorga. Yang nganggur, berikan pekerjaan Tuhan Yesus. Yang rindu punya pasangan hidup, berikanlah pendamping hidup. Yang belum memiliki keturunan, berikan keturunan ilahi. Bahkan yang usaha bekerja, Tuhan angkat promosi. Yang studi berkati roh juara, roh beasiswa. Kami mohon Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kembali bersama-sama kita angkat dengan iman, kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, dicukupi, tidak kekurangan, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami percaya Tuhan, kami akan terbang kawan awan bersama keluarga, terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, lambang majikan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus kami diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah diselesaikan dan disembuhkan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Lebih sungguh lagi sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan tepuk tangan seorang-seorang yang paling mulia bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan bersama-sama, kita angkat minyak urapannya, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, bayi-bayi yang mati divonis dalam kandungan dibangkitkan kembali. Pak Osman lebih dari 10 jam meninggal, dioleskan dengan minyak urapan dari gereja Tiberias, dibangkitkan kembali. Bahkan orang yang terlilit hutang hebat jutaan dolar, hutangnya bisa lunas dengan minyak urapan ini. Bahkan jasad Nyonya Ongki sebelum dimakamkan diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias. 20 tahun kemudian dibongkar mau dipindahkan, jasadnya tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan yang janjikan kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit. Saudara, kita bersyukur di akhir zaman kita di gereja Tiberias adalah sarana minyak dan anggur. Katakan amin. Tuhan janji Wahyu 6 ayat 6 kita tidak dirusakkan. Katakan amin. Tugas kita hanya percaya, tugas kita melakukan bagian kita. Amin. Maka itu bagian kita apa saudara? Hidup suci kudus benar dalam pertobatan. Percayalah di dalam pertobatan ada mujizat Tuhan. Amin. Tuhan janji kemanapun orang benar melangkah dijaga malaikat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Turunkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, hamba bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Hamba serahkan juga, berkati setiap pokok doa ini Tuhan Yesus. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Hamba percaya siapa saja yang hadir adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Kami percaya hari ini yang sungguh-sungguh bertobat terima Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, mampukan kami hidup suci kudus benar dalam pertobatan Tuhan. Hamba bersyukur Tuhan berkati juga para pelayan Tuhan hari ini. Berkati atas mimbar, mimbar pengerja dewasa muda, semuanya diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini, berkati Pak David Raharja bersama keluarga diberkati. Berkati Pak Heri, Pak Hanjar, Pak Pantas, Pak Rey, semua diberkati. Tim media, Edison Boas, semua diberkati Tuhan. Aga, Resita, Resida, Sinta diberkati. Berkati sebagai worship leader. Berkati Pendeta Yoris, Saudara Sony, Saudara Arda diberkati. Bagian singers Tuhan berkati Cindy, Juliet, Glory, Gloria, Indra diberkati. Para pemain musik berkati Daniel, Gerald, Jordan, James diberkati. Berkati choir, Acel bersama teman-teman diberkati. Berkati Terry Koron bersama keluarga. Berkati James Joe bersama keluarga, siapapun mereka yang terlibat, kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia dalam Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Ibu Gembala Sidang kami yang sangat kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berikan panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan datang, kuat mana Tuhan. Para pemimpin kami berkati Pendeta Aristo, Pendeta Arko Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan, pengurapan yang baru ada atas mereka. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang nasionalis Pancasilais, andalkan Tuhan dalam segala hal. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, akan berpisah dari tempat ini, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kemanapun berada melangkah, pasti dijaga malaikat sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akan bawa pulang berkat, kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Mari sebelum kita pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kita masing-masing, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janjikan kita, diprogramkan Tuhan akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam saudara, terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.